Why a podcast host delayed harus dijerat dengan undang-undang nomor berapakah Dedi dan juga pelaku LGBT? Halo semuanya, I'm Yusuf Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Buat kalian yang udah nonton channel YouTube aku lagi, thank you so much. Dan buat yang baru bergabung, annyeonghaseyo, Yusuf Kim Imida. Nah guys, untuk hari ini kita akan ngebahas tentang apa yang terjadi dengan Deddy Corbuzier. Ini menurut aku lagi rame banget dan juga lagi panas banget sih. But anyway, sebelum kita bahas tentang hal itu lebih dalam, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah guys, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, memang ada kontroversi tentang podcastnya Deddy Corbuzier bersama dengan Ragil dan juga Fred. Banyak yang memberikan komentar buruk dan juga memberikan kritikan, sampai pada akhirnya video tersebut di take down. Nah, dikarenakan sudah banyak yang memberikan kritikan, permasalahan ini juga makin memanas dan juga terus digoreng dari waktu ke waktunya. Jadi ini terus menjadi perbincangan. Bahkan menurut aku ini udah berlalu ya, udah lewat banget. Tapi tetap aja gitu, nama Deddy Corbuzier trending. Unsubscribe Deddy Corbuzier, pokoknya banyak banget deh. Padahal videonya udah di take down juga ya. I don't know what happened again. Dan guys, ternyata ya tidak hanya netizen biasa saja yang sudah memberikan komentar mengenai podcast tersebut. Tapi ada juga berbagai tokoh-tokoh yang menurut aku ini adalah tokoh politik seperti itu yang juga sudah speak up. Salah satu yang sudah memberikan kritikan ataupun speak up di sini adalah Menkominfo. Jadi Menkominfo mengatakan kepada Deddy Corbuzier untuk menjaga nilai cultural religious. Jadi guys, untuk Menteri Komunikasi dan juga Informatika, Johnny G. Flynn itu bersuara terkait persoalan itu. Menkominfo meminta kepada content creator, khususnya adalah Deddy Corbuzier, supaya menghadirkan konten-konten yang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Adapun untuk Pak Joni yang ditemui di kantor Kominfo pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 di Jakarta mengatakan, kalau konten-konten tolong dong sekali lagi ruang digital kita ini, kita kan udah bangun ya infrastrukturnya, lalu juga talenta digital. Buat aturan untuk memanfaatkan ruang digital kita yang bersih, baik dan juga bermanfaat. Jangan sampai nih, saya ingatkan, karena keteledoran kita itu lupa memperhatikan aturan perundang-undangan, apalagi yang berkaitan dengan nilai cultural dan juga religius kita. Sekali lagi minta tolong nih kepada konten kreator itu agar kreatif, bagus, tetapi juga menjaga nilai cultural dan juga religius. Di sisi lain, ada persaudaraan alumni 212 berencana melayangkan somasi kepada Deddy Corbuzier terkait konten tersebut. Adapun untuk novel seperti yang dihubungi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 mengatakan, kami ada kemungkinan memberikan somasi tegas dikarenakan ini suatu bentuk diduga memancing kegaduhan serta diduga suatu bentuk provokasi yang sangat membahayakan keutuhan bangsa. Kami meminta umat Islam memboikot podcast Deddy Corbuzier serta MUI mempunyai sikap tegas. Begitu juga dengan ormas-ormas Islam lainnya untuk penolakan aksi bejat tersebut. Oke, seperti itulah ungkapan dari persaudaraan alumni 212 yang ingin mensomasi Deddy Corbuzier juga. Alright. Dan sebelumnya untuk hashtag unsubscribe YouTube Deddy Corbuzier itu juga sempat jadi trending di Twitter Indonesia menyusul tentang konten tersebut. Bahkan nih guys, ada media yang menyebutkan bahwa followers di Instagram Deddy Corbuzier mencapai angka 20 juta, kini hanya 11,1 juta followers. Nyatanya hal tersebut adalah hoax semata, oke? Itu adalah hoax dan bahkan diketawain juga ya sama Deddy Corbuzier gitu. Di sisi lain, untuk Menko Polhukam Mahfud MD juga mengomentari soal kebebasan berekspresi dalam polemik tersebut. Di Instagramnya, beliau juga sudah membuat sebuah unggahan yang berjudul Deddy Corbuzier dan LGBT dalam konteks hukum dan juga moral, sanksi heteronom dan juga sanksi otonom. Dan coba kita baca bagaimana pendapat dari Menko Polhukam. Banyak yang bertanya nih, kenapa sih pelaku LGBT dan juga promotor-promotornya tidak ditindak secara hukum? Tentu jawabannya adalah dikarenakan LGBT tidak ataupun belum dilarang oleh hukum yang disertai ancaman hukuman. Ini juga terkait dengan asas legalitas. Ini adalah negara demokrasi. Siapapun boleh saling berekspresi asal tidak melanggar hukum. Kawan yang lain bertanya, di negara demokrasi pun kan harus ada sanksi bagi yang melanggar agama, moral, dan juga etika. Betul, tapi penjatuhan sanksi hukum harus berdasar hukum yang ada sebelum terjadinya perbuatan. Negara demokrasi harus dilaksanakan berdasarkan nomokrasi atau pemerintahan hukum, di mana setiap melakukan penindakan hukum, aparat harus berdasarkan undang-undang yang telah ada. Coba nih, saya tanya balik. Harus dijerat dengan undang-undang nomor berapakah Deddy dan juga pelaku LGBT, belum ada hukum yang mengaturnya.
Nilai-nilai Pancasila itu belum semua menjadi norma hukum. Nah, masalah LGBT kan dan penjaranya itu tidak ataupun belum dilarang oleh hukum. Itu baru diatur dalam norma non-hukum dikarenakan kita negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jadi, untuk kasusnya Deddy Corbuzier dan juga LGBT itu, sejauh ini sih belum ada kasus pelanggaran hukumnya. Berdasarkan asas legalitas, orang itu hanya bisa diberikan sanksi heteronom ataupun yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum jika melakukan pelanggaran yang oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai larangan hukum. Apa yang begitu itu nggak ada sanksinya ya? Ada kok, sanksinya ada. Tapi sanksinya adalah sanksi otonom yang berupa derita batin. Misalnya, dikenakan dibully publik, dikucilkan, habis itu juga ditinggalkan penggemar, takut, malu, merasa berdosa, dan juga sebagainya. Itu semua adalah sanksi moral dan juga sosial. Harus disadari ya, ajaran-ajaran agama banyak yang tidak ataupun belum dijadikan hukum yang positif. Contoh lainnya nih adalah adanya sila terpenting di Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini juga menegaskan bahwa manusia Indonesia yang beriman kepada Tuhan. Tapi sampai sekarang tak satu pun tuh orang yang dihukum dikarenakan misalnya nih mengaku ateis. Sebab sampai kini masalah ateisme tidak ataupun belum diatur dengan hukum. Jadi guys, itu adalah pendapat dari Menko Polhukam mengenai kontennya Deddy Corbuzier dan juga Ragil bersama dengan Fred. Yang dapat aku simpulkan dari pernyataan beliau adalah sebenarnya untuk masalahnya Deddy Corbuzier ini belum ada sanksi secara heteronom atau sanksi yang ditegakkan oleh aparat hukum. Namun ada yang namanya sanksi otonom. Salah satunya adalah mendapatkan kritikan yang banyak dari para netizen. Dan pada akhirnya Deddy Corbuzier itu telah menghapus konten dirinya bersama dengan Fred dan juga Ragil. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan tidak mendukung kegiatan LGBT. Dalam Instagramnya, Deddy mengatakan, seperti biasa ketika gaduh di sosmed, saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal. Nah, sejak awal saya bilang tidak mendukung kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia, hanya membuka fakta bahwa mereka ada loh di sekitar kita, dan saya juga pribadi merasa benar-benar tidak berhak untuk menjudge mereka. Dalam pernyataannya itu, Deddy Corbuzier juga menyertakan video dirinya berbincang dengan Gus Miftah, guru spiritualnya. Ia juga bertanya mengenai banyak hal soal LGBT dalam kaidah Islam. Deddy Corbuzier juga mengungkapkan bakal menurunkan video yang sudah membuat gaduh tersebut. Dan kini terlihat bahwa video tersebut memang sudah di-take down dari channel YouTube-nya. Dan untuk kata terakhir, Deddy Corbuzier mengatakan, I'm taking down the video, but I still believe they are human. Hope they will find a better way. Sorry for all. Di sisi lain untuk Ragil Mahardika yang menjadi bintang tamu dalam podcast tersebut juga sudah speak up mengenai hal itu di Instagramnya. Adapun untuk Ragil menuliskan mau di take down atau enggak ditayangkan itu sih urusan pihak podcast ya. Yang pasti aku juga senang bisa diundang ke podcast dan bisa sharing cerita aku juga. Ragil dan jutaan Ragil yang lain akan tetap ada di samping kalian. Kalau kalian juga mau menjauhi teman, sahabat, keluarga kalian hanya dikarenakan berbeda orientasi, itu sih pilihan kalian kok ya. Satu hal yang kalian harus tahu, berbeda tidak membuat kita menjadi jahat. Berbeda tidak membuat kita menjadi durhaka. Berbeda tidak membuat kita menjadi kriminal. Berbeda bukan berarti tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ragil juga kembali menuliskan, kalau nanti 50 tahun lagi Indonesia bisa memisahkan urusan ranjang dengan value seseorang, maka ingatlah ada perjuangan Ragil di sana. Aku bukan aktivis kok. Aku bukan bagian dari NGO. Aku hanya seorang Ragil. Berkali-kali aku katakan, pisahkan urusan ranjang mereka. Lihat value mereka. Biarkan mereka bekerja di bidangnya masing-masing tanpa adanya diskriminasi again. Dan bahkan nih guys, berita tentang Ragil itu juga menjadi pemberitaan di internasional. Salah satu situs The New York Times itu juga sudah membuat sebuah artikel berjudul Why a Podcast Host Delayed His Own Interview with a Gay Couple. And how about your opinion for this one? Ntar langsung aja sampaikan di kolom komentar. Nah guys, sekian aja untuk hari ini. I'm Soki pamit. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry banget. Dan yang mungkin ada kesalahan informasi, tolong koreksi aku dan cara komen di bawah ya. See you next time. Goodbye.